Kami dari kelompok 7 akan presentasi mengenai persalinan pada remaja, lebih spesifiknya tren dan dampak. Uh, Kelompok 7 ada saya sendiri, Esther Liana, lalu ada teman saya, rekan saya, Melin Septi Melin, lalu ada Alfiran dan Fitra Sari. Next. Yang subbab yang akan dibahas itu ada 4 subbab. Yang pertama itu ada dampak pada kesehatan fisik, lalu yang subbab kedua ada dampak pada kesehatan mental, selanjutnya ada dampak pada kesehatan sosial, dan yang terakhir ada pencapaian pendidikan. Next. Yang pertama itu ada dampak pada kesehatan fisik. Next. Dampak pada kesehatan fisik itu yang pertama ada gangguan persalinan, di mana kehamilan remaja khususnya yang berusia di bawah 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis seperti pendarahan pada persalinan. Selanjutnya, lalu juga ada kanker payudara. Remaja yang melahirkan memiliki kemungkinan besar untuk tidak menyusui bayinya karena alasan melanjutkan sekolah. Padahal ibu yang tidak menyusui berisiko untuk mengalami kanker payudara, kanker rahim, kanker indung telur, karena menyusui sangat bermanfaat untuk mengatur siklus hormon dengan baik. Selanjutnya, ada penyakit menular seksual atau PMS, mukosa atau lapisan paling luar dari alat kelamin dan organ reproduksi remaja belum siap untuk aktivitas seksual sehingga akan lebih mudah terluka. Maka semua studi mengatakan aktivitas seksual di bawah umur 20 tahun jauh lebih berisiko untuk tertular penyakit seperti HPV dan hepatitis B. Terlebih penggunaan kondom di Indonesia tidak terlalu populer. Selanjutnya juga ada persalinan lama atau macet yang dapat menyebabkan komplikasi atau ibu meninggal. Lalu ada juga bayi lahir prematur dan terakhir ada berat badan bayi lahir rendah, BBLR. Ya, selanjutnya ada dampak pada kesehatan mental. Dampak pada kesehatan mental ini berupa depresi biasanya pas melahirkan. Nah, ini ada postpartum blues atau baby blues, kemudian ada depresi postpartum dan psikosa postpartum. Pada postpartum blues atau baby blues, kondisi ini biasanya periode emosional stres yang terjadi antara hari ketiga dan ke-10 setelah persalinan yang terjadi 80% pada ibu postpartum. Sementara hanya sekitar 10% pada ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan. Kondisi ini biasanya iritabilitas meningkat, perubahan mood, cemas, pusing, serta perasaan sedih dan menyedih. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang berperan menyebabkan kondisi tersebut, di antaranya perubahan kadar hormon yang terjadi secara cepat. Kemudian yang kedua ada ketidaknyamanan yang tidak diharapkan berupa payudara bengkak, kemudian nyeri pada persalinan. Yang ketiga ada kecemasan setelah pulang dari rumah sakit atau tempat bersalin. Kemudian yang keempat ada menyusui ASI. Yang kelima perubahan pola tidur. Pada depresi postpartum ini biasanya mengacu pada depresi yang relatif berat dan timbul segera sesudah seseorang wanita melahirkan. Hal ini diungkapkan menurut Hopkins pada tahun 1984 dan Pitt pada tahun 1982. Di sini ada hal-hal yang dapat dikemukakan mengenai depresi postpartum, diantaranya tidak ditemukan adanya kaitan dengan faktor usia. Kemudian yang kedua tidak ditemukan adanya kaitan dengan jumlah atau ukuran kehamilan. Selanjutnya kemungkinan besar bisa muncul lagi pada kehamilan-kehamilan berikutnya yang menyusul periode awal depresi. Kemudian yang keempat ada kemungkinan besar terjadi pada wanita-wanita dengan riwayat gangguan-gangguan psikiatri.
Kemudian yang kelima ada kemungkinan besar terjadi pada wanita-wanita dengan riwayat keluarga yang mengalami gangguan psikiatrik lainnya. Selanjutnya, umumnya depresi ini termasuk ke dalam depresi sedang dan mudah berubah sekitar 2-3 hari setelah melahirkan dan dapat diatasi 1-2 minggu. Depresi ini berlangsung selama 6 minggu sampai 1 tahun. Hal ini diungkapkan menurut Ress dan Lukis pada tahun 1971. Selanjutnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari depresi postpartum perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Di antaranya ada faktor-faktor psikologis, terutama perubahan-perubahan endokrin. Kemudian yang kedua ada penjelasan psikologis yang mengemukakan bahwa depresi postpartum ini disebabkan oleh konflik-konflik yang tidak terpecahkan, serta keprihatinan terhadap kegagalan dan kontrol pribadi, dan terjadinya peristiwa-peristiwa hidup yang menimbulkan stres serta dukungan sosial yang kurang. Postpartum adalah penyakit mental serius yang jarang terjadi dan dapat menyerang wanita yang baru menjadi ibu. Psikosis postpartum ini biasanya mulai terjadi beberapa hari atau minggu setelah melahirkan dan bisa tiba-tiba terjadi. Ibu dengan riwayat psikosis postpartum, kemudian ada riwayat gangguan mental, terutama gangguan bipolar dari keluarga, dan pernah mengalami gangguan mental pada kehamilan sebelumnya. Tahap terakhir dalam depresi postpartum ini adalah psikosis postpartum dan tanda serta gejalanya berlangsung lebih lama dan serius seperti kebingungan dan disorientasi. Kemudian yang kedua ada pikiran obsesi terhadap bayinya. Yang ketiga ada halusinasi. Yang keempat ada gangguan tidur. Yang kelima ada paranoia. Yang keenam ada mencoba menyakiti diri sendiri atau bayinya. Selain itu, kasus depresi pasca melahirkan yang berat dapat menyebabkan terjadinya psikosis postpartum. Jadi psikosis postpartum ini adalah penyakit mental serius yang jarang terjadi sebenarnya dan dapat menyerang wanita yang baru menjadi ibu. Psikosis postpartum biasanya mulai terjadi beberapa hari atau minggu setelah melahirkan dan bisa tiba-tiba terjadi. Kejadian psikosis postpartum ini memerlukan penanganan yang serius karena ibu dapat mengalami halusinasi dan delusi yang bisa menyebabkan bayinya, yang bisa membahayakan bayi dan dirinya sendiri. Kemudian gangguan kepribadian ini biasanya lebih mirip dengan gangguan bipolar atau manik depresi. Nah, pada pasca melahirkan di sini ada tahapannya, yaitu ada baby blues, kemudian ada depression dan psikosis. Nah, di sini ada durasinya. Untuk 2 minggu pertama, beberapa hari sampai 2 minggu pasca melahirkan itu biasa disebut dengan baby blues. Kemudian baby blues ini pikirannya cemas dan masih dapat dikendalikan sampai hingga ibunya mudah lupa. Kemudian perasaan si ibu mudah merasa sedih dan terganggu. Perilaku ibu juga mudah menangis, kadang malas makan. Beda halnya dengan depresi. Depression ini muncul di minggu pertama sampai 1 tahun pasca melahirkan. Kemudian pikiran ibu adalah merasa cemas dan tidak dapat dikontrol. Dan ibu juga sulit berkonsentrasi, tetapi hal ini dapat mudah lupa. Nah, kemudian ada perasaan ibu yaitu merasa bersalah dan tidak berharga. Yang kedua ada sulit untuk dekat dengan bayi, dan yang ketiga tidak berminat untuk dekat dengan bayi. Selanjutnya, pada perilaku ibu yaitu menjauh dari pasangan dan lingkungan, menyendiri, sulit tidur, kurang nafsu makan. Pada lain halnya juga pada kejadian psikosis. Nah, biasanya ini terjadi mulai dari 23 jam sampai 2-3 tahun pasca melahirkan. Jadi, pikiran ibu biasanya mendengar atau melihat hal-hal yang tidak didengar atau dilihat orang lain atau merasakan halusinasi. Kemudian ada bingung, pikiran tidak beraturan, perasaan si ibu juga sulit dikontrol. Jadi dari pikiran yang tiba-tiba senang, kemudian tiba-tiba sedih, kemudian takut, seperti itu. Kadang tiba-tiba panik, kadang dia menganggap itu sebagai makhluk lain. Nah, perilaku si ibu biasanya bicara sulit dimengerti,
ada usaha untuk menyakiti bayi atau dirinya sendiri. Selanjutnya ada dampak kesehatan sosial. Remaja akan sulit beradaptasi dengan lingkungan teman sebaya diakibatkan status yang dimiliki sudah menjadi ibu atau orang tua. Dan saat bergaul dengan orang tua, remaja tersebut ini masih berusia remaja, di mana kadang-kali pemikiran antara remaja dengan yang sudah menjadi orang tua itu berbeda pikiran. Remaja memiliki rasa takut akan kebebasan yang terbatas karena memiliki anak, karena kesempatan untuk bermain bersama teman sebaya hilang untuk mengurus anak. Dampak sosial yang lain adalah dapat kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya karena sibuk mengurus anak. Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan akan berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh remaja. Selanjutnya ada pencapaian pendidikan. Iya, boleh lanjut. Iya, realita pendidikan kesehatan reproduksi ini realita yang biasanya menunjukkan bahwa ketersediaan informasi kesehatan reproduksi masih sangat minim. Berbagai media massa yang belum tentu memberikan informasi yang secara benar, sementara sekolah yang diharapkan untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang memadai dan bertanggung jawab hanya dapat memberikan sebatas pada pelajaran tertentu saja. Kemudian di sini sekolah memang diharapkan bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai masalah kesehatan reproduksi ini, sehingga akhirnya para remaja itu bisa menjadi lebih akrab untuk mengakses informasi dari sekolah. Kemudian pendidikan dan peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi tidak hanya sebatas pada pelajaran biologi saja, pendidikan kesehatan jasmani maupun hanya disisipkan pada pembelajaran bimbingan konseling. Tetapi seharusnya pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan remaja, yaitu melibatkan remaja untuk aktif di dalamnya yaitu melalui peer teaching. Nah, peer teaching itu biasanya pelaksanaan peer teaching di sekolah yaitu menjadikan siswa dilatih sebagai pendidik teman sebayanya, atau biasanya kita kenal dengan PIKR ya. PIKR itu merupakan kesingkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, kemudian pendidikan seksualitas ini lebih cenderung memiliki dampak positif ketika dilaksanakan secara komprehensif oleh pendidik terlatih yang memiliki pengetahuan tentang seksualitas manusia. Nah, peer teaching juga dapat dipergunakan untuk menyebarluaskan informasi dan diskusi tentang topik khusus oleh kelompok yang sebaya dalam umur dan kelompok sosial yang sama. Selain itu, remaja akan nyaman membicarakan tentang topik-topik sensitif dengan sesama remaja. Nah, perhitungan pencapaian pendidikan kesehatan reproduksi. Berdasarkan perhitungan dari data STKI, memang remaja pada tahun 2012 lalu, presentasi remaja yang menerima materi secara komprehensif tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas di sekolah ialah sebanyak 65% remaja perempuan dan 48% remaja laki-laki. Selanjutnya, pada pencapaian pendidikan, berdasarkan data STKI, dari 6.750 remaja wanita yang belum kawin, hanya 10 remaja yang mengetahui tempat mendapatkan informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi. Sedangkan dari 7.713 remaja laki-laki yang belum kawin, hanya 4,8% yang mengetahui tempat-tempat tempat mendapatkan informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi. Kemudian sebanyak 62,1% remaja wanita mendapatkan informasi kesehatan reproduksi pada tingkat pendidikan SMP atau SLTP, dan sebanyak 59,4% remaja laki-laki mendapat informasi kesehatan reproduksi pada tingkat pendidikan SLTP. Kemudian sebanyak 8,5% remaja wanita mendiskusikan kesehatan reproduksi dengan teman, dan dari sebanyak
8,7% remaja laki-laki ini mendiskusikan kesehatan reproduksi dengan temannya juga. Selain itu, jika dilihat berdasarkan seluruh latar belakang remaja, rata-rata remaja wanita ini maupun pria yang belum kawin selalu mendiskusikan kesehatan reproduksinya dengan teman sebayanya. Seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok 7. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.